Halo, Pak Ganjar Pranowo. Saya berada di tengah sawah ini, di pinggir sawah, di tengah kota Kebumen. Masih ada tanah yang terbengkalai setelah panen, ada masa tanah nganggur. Di belakang saya itu adalah tanah nganggur berada di tengah kota. Andai program ketahanan pangan itu bisa panjenengan kelola dengan baik, jangan dengan sistem membuat yang namanya food estate seperti yang sudah diprogramkan oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Ternyata di Tenggarai itu hanya proyek menghambur-hamburkan anggaran triliunan rupiah hanya untuk nanam singkong yang gagal. Ketahanan pangan tidak dengan proyek-proyek besar semacam itu, tetapi bagaimana memanfaatkan lahan sawah seperti yang berada di belakang saya ini. Akan saya perlihatkan, ini lahan di tengah kota, selesai panen itu akan nganggur lagi sudah, ya. Sebagian lahan ini sudah dikapling untuk perumahan, ya kan, tetapi masih ada lahan sawah semacam ini. Andai itu dikelola dengan biaya yang tidak terlalu banyak sebenarnya, andai dikerahkan tenaga kerja padat karya, maka food estate itu haruslah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Itu pelajaran yang bisa diambil dari program food estate-nya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang biaya dan hasil menjadi tidak seimbang. Artinya adalah kegagalan yang luar biasa, menghambur-hamburkan biaya. Ujung-ujungnya hanya bagaimana food estate itu menghasilkan fee, menghasilkan bukan food tapi fee estate. Fee bagi vendor-vendor yang mengerjakan proyek-proyek besar semacam itu. Alangkah indah kalau sawah-sawah yang berada di belakang saya ini setelah panen padi lalu ditanami dengan palawija misalnya, dan pekerja-pekerja itu bisa dibudidayakan, dipekerjakan dengan baik dan diberi imbalan yang cukup. Seperti halnya akan saya perlihatkan nih, ya, akan ada seperti itu. Orang bekerja, sejengkal tanah itu dimanfaatkan untuk kangkung, ya kan, untuk dia menanami kangkung di sana. Itu saya bisa melihat itu ada petani yang memanfaatkan selahan, ya, sejengkal lahan cukup sedikit, ya, tidak terlalu luas ini, ya kan. Saya perlihatkan, nah ini di sini, ini sejengkal ini orang-orang yang sedang memanen kangkung. Setiap sore dia panen kangkung, hasilnya bisa, ya, 100.000 masuk, tetapi bisa setiap hari ada penghasilan. Andai lahan-lahan yang nganggur seperti ini, ya, ini di tengah kota ini, andai lahan-lahan yang nganggur seperti ini dimaksimalkan pemberdayaan, musim kemarau seperti ini, air bisa diambil dari, ya, air bisa diambil dari sumur gali atau sumur bor, yang tentu saja bisa difasilitasi dengan dana-dana pemerintah. Tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi itulah pesan saya dari penjaga kabar kuburan. Senantiasa hanya ingin berharap kepada Pak Ganjar Pranowo, ya, yang surveinya sudah mencapai 40%. Semoga saja nanti Pak Ganjar Pranowo bisa mewujudkan program ketahanan pangan itu tidak semata dengan proyek-proyek besar, tetapi maksimalkan sumber daya petani lokal untuk mengelola lahan-lahan yang nganggur. Itu food estate yang sebenarnya, karena estate yang sebenarnya adalah kekuatan ada pada rakyat, ada pada gotong royong rakyat. Itu kabar yang ingin kami sampaikan dari penjaga kabar kuburan, karena namanya petani
prinsip hidup menurut nilai-nilai leluhurnya dulu adalah di saat kemarau seperti ini, petani biasanya dia bertanam palawija, bertanam tanaman-tanaman apa yang disebut dengan polopendem. Pak Ganjar tahu kan polopendem itu apa? Jadi jangan berjanji terlalu muluk-muluk, tetapi cukuplah bagaimana memanfaatkan lahan-lahan tidur di masa-masa jeda seperti sekarang ini untuk program-program kegiatan padat karya. Artinya padat karya itu akan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, tapi sekaligus tenaga kerja itu menghasilkan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia adalah ketersediaan pangan. Lumbung pangan itu kunci jawaban dari alternatif perubahan kebijakan ketahanan pangan dari food estate menjadi food estate yang berbasis gotong royong rakyat. Itu pesan dari penjaga kabar kuburan untuk Pak Ganjar Pranowo. Tolong jangan seperti capres lain yang menjanjikan akan memberi makan gratis kepada anak-anak, yang akan memberikan dana desa 5 miliar. Itu omong kosong, tanpa persiapan gotong royong masyarakat mengelola sumber daya lingkungan yang ada. Itu hanya menimbulkan korupsi-korupsi baru di tingkat bawah secara masif yang hanya dimanfaatkan oleh elit-elit kepentingan desa. Begitu ya Pak Ganjar, tolong ini diprogramkan, masukkan dalam visi misi panjenengan dalam Pilpres nanti, dan insya Allah kabar dari penjaga kabar kuburan mengisyaratkan panjenengan itu yang akan menjadi presiden di 2024 nanti, meneruskan visi misi dan program Pak Jokowi. Demikian dari penjaga kabar kuburan.